Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, selamat merayakan Idul Fitri. Bagi teman-teman yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat Bob, ketemu lagi edisi Lebaran nih sahabat Bob ya. Karena memang kemarin seperti biasa pasti sahabat Bob bertemu dengan keluarga, silaturahmi. Nah, hari kedua ini gua coba mau bikin video update dan juga nanti jam 17.30 akan ada pertandingan Inter melawan Empoli. Semoga sesuai dengan harapan kita ya sahabat Bob ya. Semoga Inter benar-benar bisa membungkus 3 poin. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, kita dapat kabar gembira bahwa sebenarnya kemarin tuh beritanya di pagi bahwa Lukaku tetap mendapat suspend ya waktu melawan Juventus di Coppa Italia. Ternyata rasis sekali ya. Nah, tapi sahabat Bob yang paling menarik adalah FIGC langsung turun tangan untuk menangguhkan hukuman buat Lukaku. Kenapa? Karena ini kan udah dunia sahabat Bob. Kalau kita berbicara rasis, kalau misalnya Lukaku tetap diberikan kartu merah dan tidak bisa bermain, sama aja ngebela yang namanya rasis yang terjadi kemarin di kandangnya Juventus. Jadi begini, jadi banyak sekali termasuk ROC Rock yang mewakili si Lukaku marah gitu loh dengan sikapnya terhadap Lukaku. Kenapa tetap ditangguhkan? Kenapa dia tidak boleh bermain? Artinya orang yang salah kok orang yang benar kok malah dihukum gitu loh. Terus juga dari dunia juga sepak bola dunia juga begitu mengecam gitu loh bahwa ya. Kenapa? Karena memang banding Inter pertama ditolak. Nah, makanya kenapa FIGC sampai turun tangan. Terus juga bagaimanapun kemarin juga tribunnya Juventus sudah dibuka. Padahal ini adalah kasus yang luar biasa yang tidak boleh terjadi di sepak bola. Makanya terjadi yang namanya kritik internasional. Salah satu adalah Organisasi Keadilan Sosial Sepak Bola Common Goal yang bereaksi atas keputusan wasit mengeluarkan Romelu Lukaku dan dengan rasa tidak percaya diri. Nah, Rock Nation Sport juga begitu. Akhirnya Presiden FIGC mencabut hukuman untuk Lukaku. Ini baru benar gitu loh. Jangan ya hal-hal begini kan, aduh, makanya kenapa sorry to say ya bahwa ya Juventus ini juga kemarin poinnya dibalikin ya, benar-benar sakti ya. Seperti di video gua sebelumnya. Kenapa gitu loh? Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Harusnya tribunnya tetap ditutup. Nah, ini kita akan tunggu seperti apa. Nah, terus setelah Lukaku bisa bermain, Lukaku bilang begini. Keadilan ditegakkan hari ini. Gravina menunjukkan kepekaan. Ini Gravina ini adalah Presiden FIGC. Jadi dia bilang, saya sangat senang dengan keputusan Presiden FIGC yang telah menunjukkan kepekaan yang besar. Ya benar, ini bukan main-main sahabat Bob. Jadi selamat buat Lukaku, semoga nanti sore dia mencetak gol dan bisa merayakan bahwa dia tidak bersalah ya. Ini sahabat Bob. Nah, terus sedikit gua komentar, kita berbicara tentang siapa namanya pelatih Brighton ya. De Zerbi ini kan memang sampai saat ini kan masih dikaitkan ke Inter. Nah, kita nggak tahu, tapi dia menyatakan bahwa dia happy di Inggris, dia happy di Brighton. Kenapa? Karena pemain-pemainnya begitu Spartan ya, mengikut apa yang dia bilang. Jadi dia punya cara sendiri dan bahkan Guardiola pernah memuji dia bahwa ini orang luar biasa. Nah, kalau Inter bisa dapatin seandainya Inzaghi nanti dipecat, ini memang cocok buat Inter, tetapi ya cukup mahal ya untuk mengeluarkannya dari Brighton. Nah, dia mengomentari bahwa pertandingan klasik dengan taruhan besar antara Derby Milan di Liga Champions, dan dia juga jangan lupakan juga kata dia ada Roma, Fiorentina dan Juventus di Eropa. Jadi ini adalah suatu kebanggaan buat sepak bola Italia bahwa Italia bisa merajai Eropa. Semoga kita berharap De Zerbi bisa merapat ke Inter. Ya, ini sedikit kita berbicara tentang Scalvini ya. Scalvini ini kan dihubungkan dengan Inter 40 juta. Kemarin rencana mau ditukar dengan Fabian, tetapi
juga ada Liverpool, Bayern Munchen, Atletico Madrid, dan dia bilang, saya bahagia di Atalanta. Pikirkan masa depan ketika tiba saatnya. Jadi ya, dia masih berpikir untuk tetap di Atlanta, tapi kita nggak tahu ya. Who knows ya, kalau duit datang ke Atlanta, Atlanta nggak bisa tolak. Tapi ya, kita nggak tahu kalau Inter lolos ke Liga Champions dan memenangkan Liga Champions, nah kemungkinan mungkin bisa Scalvini ini. Bahkan menurut media Italia, kalau misalnya Bastoni tidak memperpanjang kontrak, ya kemungkinan Scalvini ini akan dibungkus sama Inter. Tapi ya, kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya, sahabat Bob. Nah, ini ya kita masih was-was ya, sahabat Bob ya. Kita di peringkat 6 dan jarak dengan Roma itu ternyata 5 poin. Roma 56, Inter 51. Dengan Milan jarak 2 poin. Ya, nanti juga kita juga akan ketemu Roma, ketemu Lazio ya. Minggu depan kita akan ketemu Lazio. Nah, syukur-syukur tadi malam gua nonton si Lazio kalah, jadi artinya kalau Inter menang hari ini, berarti poin Inter selisih dengan Lazio akan menjadi 8. Nah, kalau minggu depan Inter menang melawan Lazio, dengan Lazio akan berkurang menjadi 5 ya. Jadi harapan untuk Liga Champions ini masih besar. Kenapa? Karena ini memang 6 besar ini, kecuali nanti Juventus kembali di kena minus lagi. Nah, itu ini perjuangan Inter melawan terutama Milan ya, di atas kita gitu loh. Nah, kita lihatlah nanti seperti apa. Nah, kalau seandainya Inter tidak lolos ke Liga Champions, Inter sudah menyusun rencana bahwa Inter akan membeli yang namanya, ya mungkin bukan dibeli ya, Roberto Pereira ini kan pemain Udinese, kapten, dan dia juga pernah bermain di Watford, pernah main di Juventus, dan dia juga punya pengalaman di Liga Champions. Nah, dia ini kan habis kontrak dan dia belum ada tanda-tanda untuk memperpanjang kontrak, dan Marotta juga punya hubungan yang baik dengan dia. Ini menurut Tuttosport berbasis di Turin ya. Nah, kita lihat apakah memang Pereira ini bisa menjadi solusi, karena memang ini bebas transfer dan pasti tidak mahal, gajinya juga tidak begitu gede. Jadi ya, ini pemain bagus. Memang kita butuh ya, kalau kita ngelihat kemarin permainan Korea, ya kita butuh pemain-pemain yang seperti itu gitu loh. Nah, kita tunggu aja sahabat Bob. Nah, ini sahabat Bob, Chelsea terus menekan Inter bahwa Chelsea begitu tertarik dengan Onana. Onana kan bernilai 45 juta. Jadi memang selain MU, tapi Chelsea yang paling getol. Kenapa? Karena mereka tidak begitu percaya sama Mendy dan Kepa ya, kipernya mereka sekarang. Nah, tapi nggak tahu apakah Inter akan menjual, karena lagian juga Chelsea nggak akan bermain di Liga Champions musim depan. Tapi duitnya tidak ada limitnya, sahabat Bob. Nah, kita tunggu apakah benar-benar ini Chelsea akan dapatin Onana, apakah Inter akan jual. Tapi memang kemarin dari satu syarat aja, kalau Inter tidak lolos ke Liga Champions, mau nggak mau Onana akan dilepas ya. Dapat 0, dijual 45 juta. Wow ya, ini akan membantu keuangan klub. Tapi ya, kalau gua pribadi, gua nggak mau Onana dijual. Bagaimana pendapat sahabat Bob? Silakan komentar ya. Nah, Inter juga sudah mempersiapkan kalau memang seandainya Onana dijual, Inter benar-benar serius ya dengan bintang Empoli yang akan nanti jadi lawan Inter, itu adalah Vicario. Vicario ini pemain muda dan juga kurang lebih harganya sekitar 15 juta. Jadi kalau Inter jual Onana 45 juta, masih ada 30 juta. Nah, tapi kita nggak tahu nih seperti apa nanti gitu loh. Vicario ini juga bagus. Tapi kalau gue sih lebih senang, jujur ya, kalau gue pribadi gue lebih senang kenapa nggak di Gregorio dibalikin gitu ya. Tapi ya kembali kita nggak tahu bagaimana Inter itu kembali ke manajemen ya, sahabat Bob. Semoga aja kalau memang Vicario bisa menggantikan Onana, itu akan lebih baik, karena Inter punya kiper-kiper muda itu bagus-bagus gitu loh. Anaknya Dejan Stankovic, terus ada Brazo ya, kita nggak tahu lah seperti apa. Tapi ya kita tunggu. Kita berharap semoga Inter lolos ke Liga Champions, jadi Onana tidak dijual ya. Nah, terus juga Nerazzurri juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada kita fans Nerazzurri di seluruh dunia, sahabat Bob. Thank you Inter ya atas perhatiannya. Nah, terus ini sahabat Bob, jadi pertemuan Inter waktu itu Ausilio dengan Barcelona di Spanyol. Ausilio ternyata di Inter sama Barcelona membuka kembali peluang pembicaraan untuk potensi pertukaran gelandang nama besar antara Kessie dengan Brozovic. Nah, kalau mungkin Brozovic mungkin aja dia mau punya pengalaman di Spanyol, tetapi menurut berita Spanyol Sport ya, bahwa
ini semua tergantung dengan Sakfi dan Casey. Apakah Casey memang benar-benar mau ditukar ke Inter? Kita tunggu. Karena memang Casey memang dari kemarin-kemarin udah dihubungkan dengan Inter. Nah, Marcelo Brozovic juga sekarang juga udah mainnya udah mulai gacor. Sayang juga gitu kan. Nah, tapi ya kita lihat lah. Apakah benar-benar akan terjadi pertukaran Brozo dengan Casey? Kita tunggu, sahabat Bob. Nah, ini salah satu yang mengejutkan juga ya. Bahwa selain Chelsea, MU yang mengincar Dum-Dum, bahkan juga Barcelona gitu kan, ternyata sekarang di Premier League itu Chelsea dan MU. Kini sekarang adalah giliran Aston Villa. Ya, seperti diberitakan Mediaset Inggris, De Villiers telah menawar 30 juta euro kepada Inter. Dan Inter meminta 40 juta. Artinya memang kemungkinan besar memang Dum-Dum ini akan dijual karena memang Buchanan itu juga salah satu kandidat Inter ya, pemain Kanada. Kita tunggu aja apakah memang Dumfries akhir dijual, apalagi nanti ya kalau sahabat Bob nanti di Empoli Inter juga mencoba memainkan Belanova, mengistirahatkan Denzel Dumfries. Jadi beberapa pemain, oh ya Mkhitaryan ini juga tidak bisa ikut. Pemain-pemain Inter udah ada di Empoli. Kebetulan Mkhitaryan ada urusan pribadi, jadi dia tidak ikut bermain nanti malam. Gak apa-apa juga buat dia istirahat. Artinya nanti Hakan akan bermain, D'Ambrosio juga akan menggantikan Matteo Darmian, di tengah juga akan ada siapa Acerbi, di kiri Bastoni. Nah, kemungkinan Di Marco atau Gosen, tapi di tengah itu kemungkinan idola kalian semua, idola gua juga, Lord Gagliardini rencana akan bermain sebagai starter. Di depan Lukaku dengan Korea kemungkinan akan dimainkan. Nah, berarti Brozo dengan Hakan dan Gagliardini. Nah, kita tunggu sahabat Bob, apakah Barella akan diistirahatkan? Kita tunggu. Nah, memang Inter sudah 5 pertandingan di Serie A tidak memenangkan. Semoga hari ini adalah ya ini hari hari kemenangan Idul Fitri. Dan Inter semoga juga bisa mendapatkan hasil 3 poin di kandang Empoli, sahabat Bob. Itu harapan kita. Dan ya kalau gue sih, kalau ngelihat permainan Inter kemarin melawan Benfica, harusnya Inter menang. Gak tahu prediksi sahabat Bob seperti apa. Apalagi Empoli juga sebenarnya 10 pertandingan dengan Inter, cuman sekali loh menang melawan Inter. Harusnya Inter bisa membungkus. Walaupun kemarin kita di kandang kita sendiri kita kalah melawan Empoli. Tapi hari ini kita harus yakin dan Inter juga harus memberikan segalanya, intensitas, semangat, daya juang untuk memenangkan pertandingan ini. Ini adalah harga mati ya. Kalau tidak, udah lupakan 4 besar sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.